Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi kabar taka? Gue. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu di podcast Gembita Ilmu SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang seputaran dengan OSIS, karena kalian adalah para pengurus OSIS yang baru dilantik kan? Selamat. Karena tentunya yang hadir pada podcast pagi hari ini adalah mereka lah para unsur pimpinan di OSIS masa bakti 2025 sampai dengan 2026. Ya, boleh kan bertanya-tanya kan? Boleh. Bertanya-tanya, diskusi seputaran tentang program OSIS. Yang mana kita ketahui bahwa OSIS itu adalah organisasi sekolah yang wajib ada di sekolah. Jadi karena OSIS ini adalah organisasi yang akan mendukung program sekolah dalam pencapaian tujuan visi misi SMP Negeri 5 PPU yang tertuang di dalam moto sekolah kita. Panda, moto sekolah kita apa, anak-anak OSIS? Apa motonya? Aksi mulia. Aksi mulia. Moto itu adalah singkatan dari visi misi sekolah. Apa saja sih yang akan diwujudkan, terutama dalam perwujudan anak-anak hebat yang nantinya lulus dari SMP Negeri 5 PPU. Apa saja yang harus dimilikinya, yaitu yang masuk di dalam moto aksi mulia. Apa itu aksi mulia? Coba Kenji. Aksi mulia itu kepanjangan dari aktif, kreatif, prestasi, inovasi, Apa? Ayo. mandiri, dan berakhlak mulia. Ya. Sekarang tapi sebelum kita lanjut, belum kenalan ya. Mem tahu Kenji karena namanya tuh paling gede. Ya, jadi nanti kalau kenalan diri dulu. Jadi nanti kenalan jabatannya apa. Ya, pada kesempatan ini juga kalian didampingi oleh pembina OSIS atau Waka Kesiswaan SMP 5. Yaitu siapa? Yang sebelah ini takutnya nggak tahu namanya. Siapa? Ngajar apa? IPA. Awas sampai nggak tahu nanti. Ayo kenalan, mau mulai yang mana? Kanan, kiri, tengah. Silakan bebas-bebas saja. Ya, Nama saya Kenji Javas Putra Sadri. Saya jabatan saya Wakil Ketua OSIS. Ya, terus? Nama saya Vinsa Debabra Fendi, jabatan saya sebagai Ketua OSIS. Oh, Vinsa. Vinsa ya ketuanya ya? Vinsa dulu kan. Ya, ini Kenalkan nama saya Khalifatul Zahra Nurlaila, jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 1. Nah, oke, sekretaris 1. Ada berapa nih ketua anggota OSIS, pengurus OSIS? Pengurus OSIS periode kali ini ada 29 orang. 29 orang. Selamat ya kalian telah terpilih. Prosesnya bukan sembarangan. Ini proses juga melibatkan Dewan Guru ya Pak Pembina ya. Penilaiannya. Nah, untuk mengusung nama pun, dari mengusung nama itu bukan pilihan Pak Najatin, tetapi juga pertimbangan Bapak Ibu Dewan Guru yang akan mewakili masing-masing kelas. Ya, semoga kalian dapat menjalankan tugas 1 tahun ini dengan lebih baik lagi dari program sebelumnya. Ya, oke. Kemudian saya mau tanya nih, kalian kan menjadi pengurus OSIS nih, unsur pimpinan lagi, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kalian sadar nggak? Kalian itu memang cocok menjadi pemimpin atau sudah memiliki jiwa kepemimpinan? Sadar nggak itu? Coba nilai diri sendiri. Saya ini memang cocok, saya memiliki jiwa kepemimpinan, saya cocok menjadi seorang pemimpin. Yaitu yang paling kecil itu dimulai dari organisasi sekolah. Ayo, si ketua OSIS dulu, sadar nggak? Secara tidak langsung saya juga sadar karena
di dalam OSIS juga diajarkan bagaimana cara kepemimpinan itu berlangsung, juga diajarkan berbagai macam public speaking juga di dalam OSIS, banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi menyadari ya kalau memang saya ini cocok nih, apalagi jadi ketua ini. Jadi yang pilih itu nggak salah pilih, memang ada di jiwa kita. Karena kalau sudah sadar itu, otomatis akan muncul percaya diri. Kalau nggak percaya diri, percuma jadi pengurus OSIS. Ya, jadi itu makanya tanya di awal, gimana Kenji menurutmu? Menurut saya memang percaya dari pemimpin, karena memang saya dari SD itu memang ingin menjadi sebuah pemimpin yang hebat. Saya mulai dari menjadi ketua kelas. Nah, sampai sekarang juga saya tetap menjadi ketua kelas dan mengikuti acara-acara yang bersangkutan dengan jiwa kepemimpinan. Kenji kelas berapa? Kelas 76. 7 tahun hebatnya Kenji, kelas 7 sudah jadi wakil ketua OSIS loh. Luar biasa loh. Biasanya itu yang menjadi pemimpin itu kebanyakan pengalaman sebelumnya kelas 8 ya Patin ya. Ini kelas 7 Kenji. Berarti memang cocok kalau percaya diri itu Kenji. Sudah muncul dilatih sejak SD jadi ketua kelas. Karena di SD kan gak ada OSIS. Iya. Ya kan? Kalau ini pengalamannya gimana kalau ibu ketua sampainya? Ayo Mbak Quinsa, pernah nggak jadi ketua kelas di SD? Saya belum pernah, cuman kalau misalnya saya tempat umum itu saya pernah ke SD. Oh gitu, sudah pernah ya. Jadi pernah memimpin ya. Kemudian ini. Iya, Mem. Jadi saya Kelas berapa tadi ini kelas? 8. kelas 81. Uh, Saya kelas 82, Mem. Jadi saya merasa sadar bahwa saya memang layak untuk ikut OSIS, Mem, karena saya sudah 2 periode ikut OSIS, yang mana di periode lalu saya sudah dipercaya menjadi wakil ketua OSIS. Namun di periode kedua ini saya juga dipercaya menjadi sekretaris. Jadi saya sangat yakin, Mem, sangat sadar kalau saya layak untuk ikut OSIS. Nah itu yang Mem harapkan, kalimat percaya diri. Kalau sudah percaya diri itu aman sudah. Ya kan? Sudah layak menjadi pemimpin yang memimpin kalian itu sebagai perwakilan dari 565. Banyak kan? Nah, kalian terpilih loh. Kemarin kita juga pemilihannya secara demokrasi, ya kan? Dan urutannya sudah kita laksanakan seperti pilkada. Ya enggak? Iya. Ya. Sekarang satu lagi saya mau bertanya, ya. Kalian kan punya program kerja tuh. Nah, apalagi si Queen sama si Kanza ini sudah periode kedua. Iya. Ya, walaupun kemarin tidak di pimpinan ya, ini di pimpinan terus bertahan. Queen kemarin kan masuk ya, jadi anggota juga ya. Ya, kalau Kenji baru kan Kenji, makanya luar biasa Kenji. Kenji baru kelas 7, baru 6 bulan terpilih jadi wakil ya Pak ya, wakil ketua OSIS. Program OSIS apa yang beda dari program tahun sebelumnya? Paling tidak ada hal peningkatan lah, apa yang beda? Kami mengembangkan bakat siswa melalui kami ikut serta dalam membantu di hari Kartini sebelumnya, karena di hari Kartini sebelumnya juga kan itu banyak lomba-lomba yang termasuk dari bakat-bakat siswa, jadi kami ikut serta membantu dalam itu tersebut. Ya, karena itu merupakan tugas OSIS ya. OSIS kan membantu program sekolah, berbagai kegiatan, baik yang akademik maupun non akademik ya, yang memang perlu dibutuhkan untuk anak-anak OSIS bergerak. Sekarang yang bertanya itu hal baru apa dari program tersebut? Kalau itu kan sudah dari sebelumnya ada gitu. Hal baru yang kalian inginkan dari program itu perbaikannya apa? Ayo. Ini yang Quinsa dan Kanza apa? Ayo silakan aja apa hal barunya yang penekanannya di tahun ini program itu dari program yang sudah ada. Mem, untuk program tahun ini kita akan melanjutkan program yang sudah ada dan ingin mengembangkan program yang sudah ada juga, dan mungkin di periode ini kita ingin menekankan program mengenai adiwiyata mungkin, Mem, karena membantu sekolah untuk lanjut ke tingkat adiwiyata. Jadi kita OSIS ingin melanjutkan itu. Ya, jadi fokus kita memang tahun ini yang hal besar yang harus kita raih adalah
dari puncak penilaian Adiwiyata Mandiri tahun kemarin, anak-anak OSIS dengan Satgas Lingkungan berhasil membawa ya 2 tahun yang lalu ya Pak Najatin ya, membawa Adiwiyata Nasional. Tahun ini tantangan ini bagi kalian. Nah, kalian tentunya sudah paham ternyata Adiwiyata Mandiri. Insya Allah mungkin penilaiannya bulan Agustus. Jadi itu gerakan-gerakan kesadaran terhadap lingkungan itu bukan saja anak-anak Satgas Lingkungan, tetapi anak OSIS itu sudah terdapat di garda terdepan. Semoga kita berhasil meraih Adiwiyata Mandiri ya, anak-anak hebat. Kemudian di antara kalian ada juga nggak pengurus Satgas Lingkungan, bagian dari Satgas Lingkungan? Kalau saya termasuk dari Duta Lingkungan. Oh, Duta Lingkungan ya, Duta Lingkungan juga bagian dari Satgas Lingkungan sekolah. Ya itu lebih bagus lagi kalau tidak merangkap. Jadi masing-masing berjalan beriringan, ya kan? Masing-masing beriringan. Dia juga dia ada pengurus OSIS, ada anak Satgas Lingkungan, ada Duta Lingkungan, ya kan? Jadi berjalan bersama-sama. Itu ya anak-anakku sekalian. Saya mengharapkan kalian itu bisa menjadi panutan, ya. Panutan tadi dari penerapan mutu sekolah, kalian sebagai panutan, dan sesuai dengan pesan dari program Kementerian Pendidikan Ristek bahwasanya pencapaian di satuan pendidik adalah mampu menerapkan menjadikan anak-anak hebat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebenarnya 7 kebiasaan itu juga merupakan bagian dari mutu sekolah. Ya kan, 7 kebiasaan hebat bukan hal baru kan? Jadi para pengurus OSIS itu sebagai contoh dalam penerapan itu. Gak ada anak OSIS yang telatan, gak ada anak OSIS yang melanggar tata tertib, kesepakatan sekolah, ya kan? Kemudian yang paling kecil itu sebagai contoh di kelasnya. Gak harus pengurus OSIS itu jadi ketua kelas. Gak harus. Malah bagus dari teman yang lain yang bukan pengurus OSIS. Berarti ada penularan kemampuan kepemimpinan kepada yang lain. Tidak apa-apa anak OSIS. Anak OSIS saja men, anak OSIS saja men. Nah, justru bagaimana teman-teman yang lain juga bisa percaya diri seperti kalian. Sekarang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa? Bangun pagi. Bangun pagi. Makanya kita masuk pukul 7 supaya sholat subuhnya nggak tidur lagi setelah sholat, langsung siap-siap berangkat ke sekolah. Apalagi rumahnya yang agak jauh di luar kecamatan Penajam, ini seperti poin saya di Waru ya. Iya. Kemudian, nah itu nyambung kan dengan program sekolah? Nyambung nggak? Nah, kemudian yang kedua, beribadah. Nah, beribadah itu di sekolah itu ada sholat duha. Jangan anak OSIS malah dikejar-kejar oleh gurunya untuk pergi ke masjid. Apalagi sholat zuhur, lari sembunyi, tidak boleh begitu. Justru bisa ngajak temannya, ayo sudah waktunya ke masjid. Begitu, jangan sampai nanti aja sih sampai menjawab begitu. Ayo teman-teman kita ke masjid. Nah yang cewek-cewek itu masih ada ditemukan halangan terus. Padahal halangan berbohong, nggak boleh juga itu pengurus OSIS seperti itu. Justru menyadarkan teman-temannya. Sekolah itu ada duha, ada zuhur. Bahkan yang eskul disuruh sholat asar dulu, ya kan? Karena kita punya masjid. Nah di rumah itu maghrib, isya, dan subuh. Karena itu tanggung jawab di rumah. Itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga berolahraga. Ya kan? Sudah apa enggak olahraga anak Indonesia hebat? Apa nah? Itu kalau hari Jumat kita jadwal olahraga. Dari contoh itu yang benar. Jangan gerakannya loyo-loyo. Di kelas kan? Di kelas berapa kali seminggu kita olahraga bersama sebelum pembelajaran? 3. 3 hari apa yuk Kenji? Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, karena Senin kan kita upacara. Oke? Jadi itu. Nah itu kalau bisa OSIS ayo olahraga semangat, berdiri semuanya. Misalnya pas gak ada gurunya nih,
nggak ada guru, bukan ketua kelas saja. Oh itu kan tugasnya ketua kelas, nggak boleh begitu. Ayo, malah ketua kelas itu diingatkan, ayo kita ini waktunya olahraga. Misalnya gurunya lagi izin, ada dinas luar, ada sakit, jadi harus mampu menggerakkan kepemimpinan di dalam kelas ya. Kemudian yang keempat, makan sehat. Kalian wajib membawa bekal. Kalau nggak bawa bekal ke SMP 5 wajib membawa apa? Tumbler dan tempat makanan kosong ya kan. Baru belinya di kantin sehat ya. Makanya belanja di kantin sehat itu, kantin itu sudah dimonitor kesehatannya oleh dinas kesehatan dari BPOM bahwa makanan yang di situ jelas makanan sehat. Jangan suka jajan makanan di pinggir jalan. Siapa anak OSIS yang pulang sekolah sering di sana bercumbu dengan tali pentol, tali es yang di pinggir pipa. Ayo, baru habis itu sampahnya dibawa ke sekolah. Sedot di sini kan bebas plastik, Adiwiyata loh, ya kan? Adiwiyata beri contoh, ada tadi pencapaian Adiwiyata mandiri. Jadi ya harus ditegur temannya, kan selalu diingatkan sama bapak ibu guru. Kalau membeli makanan di luar habiskan dulu, jangan membawa sampah di dalam sekolah. Ya kan? Masih ada enggak? Masih, terutama anak ekskul. Karena pada saat ekskul kan kantin tutup. Ya itu tolong diingatkan, habiskan makanannya di luar. Ya, itu sudah program lama, sekolah itu wajib anak-anak membawa bekal. Jika tidak sempat orang tuanya membawa bekal, tidak usah diantar nanti jam 9, jam 10. Kalian harus ingat membawa tempat kosong dan uang. Ya kan? Karena untuk membeli. Kalau nggak punya uangnya juga lapor ke wali kelasnya. Kita punya program dana sosial kan? Tahu nggak? Tahu nggak dana sosial yang kalian kumpulkan untuk membantu teman-teman yang tidak mampu, diberi bantuan bekal, uang saku, seragam, sudah kita lalui kan Benji? Nah, itu baru yang ke 5 apa? Gemar belajar. Jadi ini yang paling contoh, kasih contoh praktek. Jika gurunya nggak ada nih, nggak usah nunggu gemar membaca, di gemar belajar di rumah, di sekolah. Misalnya gurunya tidak ada telah datang, jangan rame, baca buku. Gurunya memberi tugas misalnya, karena dikerjakan. Kemudian kalau mau ke perpustakaan, ayo kita ke perpustakaan cari materi. Perpustakaan kita kan lengkap. Buku-buku itu ada yang offline, ada yang online. Itu namanya gemar belajar di sekolah dulu. Baru di rumah, karena di rumah itu harus keterlibatan orang tua untuk memonitor ya. Jadi jangan anak-anak pengurus OSIS malah ngerumpi, senang. Kalau perlu gurunya terlambat datang, ketua kelas diingatkan. Apalagi kalau pas izin sudah pengurus OSIS, ketua kelas langsung bergerak berdiri, izin bapak pak, ada jam bapak bu, gitu kan? Nah misalnya masih rapat atau apa, ada tugasnya tidak. Nah begitu caranya. Jadi jangan gembira marah, gembira kemudian apalagi merusakin aset. Tahu nggak? Aset di kelas, aset sekolah yang ada di kelas kan ada sanksinya toh. Nah itu hati-hati. Jadi tolong diberikan arahan yang baik. Kemudian yang ke 6 apa? Bermasyarakat. Jadi kalau bermasyarakat itu kita contoh kecil dulu yang kalian lalui adalah masyarakat sekolah. Jadi jangan cuek. Bermasyarakat itu tidak boleh cuek. Peka, empati, tenggang rasa, toleransi. Ya kan? Toleransi itu baik beda suku, beda agama, beda jenis kelamin, itu kita harus toleransi. Karena itu mengandung nilai-nilai Pancasila. Jadi itu bermasyarakat yang paling kecil yang selalu kalian lakukan itu 5 hari itu ada di sekolah, waktunya banyak. Di rumah yakin hanya bermasyarakat keluarga. Ya kan? Karena sudah waktunya sudah untuk istirahat.
Ya, jadi bermasyarakat itu tadi ingatkan sosial, interaksi, tidak boleh mode pesawat, apalagi pengurus OSIS. Tahu nggak mode pesawat? Mode pesawat itu apa? Iya, pemimpin tidak bisa diam. Memangnya menghadapi keterbelakangan mental pakai isyarat begini kan nggak bisa. Jadi harus bicara kayak gini. Saya suka ini, Queen, kayaknya lu suka bicara. Ya kan Kenji? Oh iya benar. Jadi ingat itu tuh poin ke-6 loh, bermasyarakat. Masyarakat tuh modalnya apa? Mulut, komunikasi. Tidak ada model pesawat anak-anak OSIS. Contoh model pesawat, gurunya lewat diem aja, pengurus OSIS lagi. Itu namanya model pesawat. Assalamualaikum mem, assalamualaikum pak. Ya kan? Menyapa, ketemu di mana saja menyapa. Itu maksudnya bermasyarakat. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak mode pesawat. Kata SMP 5 nggak boleh mode pesawat. Ya, itu namanya bermasyarakat. Nah, yang terakhir, tidur cepat. Jangan begadang. Sekarang musuh kita apa kalau begadang? Bangunnya lapar. Iya, musuhmu ngapain sehingga kamu begadang? Main game. Ya kan Kenji? Kenji suka nih main game. Tapi saya cuma boleh main game Sabtu Minggu. Nah, harus terjadwal. Bukan nggak boleh, karena kalau kamu terus main game gila otak kita. Ya kan? Yang cewek-cewek ini main game dia sukanya Kenji. Apa ya? Nonton apa Kenji? Hah? TikTok. Lalu apa lagi? Drakor. Ya kan? Iya, enggak, yang sini enggak ada. Kan lagi hip itu drakor, dracin. Mak-maknya kalian aja mungkin juga masih. Sampai anaknya sudah terserah aja, ayo gitu ya. Ya kan? Jadi anaknya itu bisa mandiri, bisa berdikari, bisa pintar, bisa tanggung jawab, itu tumbuh dari sekolah. Rasa enggak begitu? Ada enggak begitu? Jadi senang tuh di sekolah ada SMP 5, anaknya jadi sendiri dengan bapak ibu gurunya gitu. Jadi orang tuanya dengan kesibukannya, di rumah juga sibuk masih kerja, ditanya kadang ini ujung-ujungnya anaknya hebat kayak Kenji tuh udah jadi pemimpin. Lu bangga itu, anak saya berhasil di SMP 5 gitu ya kan? Nah itu melalui kalian tadi yang sudah dijelaskan itu untuk mencapai mutu sekolah, yang mana di mutu sekolah itu adalah perwujudan 7 kebiasaan anak hebat yang dimasukkan dalam program sekolah yang didukung oleh kalian sebagai pengurus organisasi sekolah. Yang utama adalah bukti, jangan hanya ditulis. Buktinya apa? Praktek sikap kalian. Layak nggak jadi pengurus OSIS? Kayaknya Kenji tahun depan layak nggak Kenji maju lagi untuk menjadi ketua? Ya Kenji kan masih panjang. Kalau Quinsa sama Kanja sudah periode terakhir ini, karena tahun depan udah kelas 9 kan. Nah, jadi gitu. Jadi apa yang podcast hari ini, apa yang dihasilkan, apa yang dipesankan oleh Mobiales, mohon disampaikan kepada pengurus yang lain, bahwa kita pengurus OSIS itu sebagai contoh panutan dalam pencapaian mutu sekolah. Ya kan? Di dalam mutu sekolah itu ada tata tertib, peraturan akademik, ya kan? Ada. Nah, sebagai pedoman kita, kemudian juga mendukung semua program sekolah yang dilaksanakan. Sangat membantu. Dalam waktu dekat lagi ini kita akan melaksanakan Purnawiyata ya Pak ya. Purnawiyata, kemudian ada lagi satu panen karya nanti di bulan Juli. Jadi Juni nanti Purnawiyata, Juli kita akan panen karya. Ya, nah itu termasuk program sekolah. Semua yang kalian nanti buktikan itu akan dalam perwujudan nanti di kalian pada lulus SMP 5 tercapai target perwujudan anak Indonesia hebat. Ya,
itu bukan anak SMP 5 tapi seluruh Indonesia. Dan kalian adalah perwakilan dari segelintir murid Indonesia. Ya, mungkin dari yang kecil ini kalian nanti akan menjadi besar, menjadi bintangnya. Nah, Bapak Ibu guru hanya sangat bangga saja, tidak perlu apapun ya. Dengan apa yang kalian tunjukkan kita cukup bangga sampai kapanpun. Bahagia, saya pernah ngajar Kenji, ya kan? Itu kan Kenji, ya kan diakuin. Nah, jadi itu laksanakan program dengan baik, komunikasi melalui rapat-rapat, kolaborasi dengan pengurus yang lain, minta arahan kepada Bapak Ibu guru pembina, ya kan? Jangan mulainya dari atas. Mulailah dari bawah, maksudnya mulai dari kalian, bukan mulainya ide itu dari Bapak Ibu guru. Paham? Ya, itu jadi itu pesannya Memiales. Kemudian mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan LDK ya Pak ya. LDK ya mungkin rencananya nanti Pak Najatin bagaimana di waktu liburan anak kita mungkin 4 hari. Semoga kalian meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu kita akan latihan dasar kepemimpinan, nanti bergabung dengan anak-anak DKG, kemudian anak-anak PNR, kalian akan dibina nanti, kita akan mempersiapkan berkoordinasi dengan pihak terkait yang bisa melatih kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Dan tentunya ini bekal kalian harus bangga dan bersyukur karena bisa mewakili sebanyak anak ini dan juga nanti akan menjadi panutan ya. Ya mungkin ini saja sebelum mengakhiri dengan Pak Najatin, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Sudah? Mungkin ada yang mau tanya apa, monggo bebas. Oh sudah jelas ya. Sekarang mau sebelum diakhiri mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah melalui bincang hangat pagi hari ini? Awalnya gimana? Kenji cerita dulu perasaannya. Ya, mungkin saya agak tegang. Tapi ya sekarang saya ya merasanya. Kenapa tegang? Karena saya ya apa tuh? Tegangnya apa? Nervous gitu karena pertama kali saya masuk ikut podcast begini. Tapi ya sekarang saya lebih tenang rasanya. Ternyata asik ya, Ya. tidak mengerikan. Wenza, gimana Wenza? Saya senang karena bisa ikut podcast seperti ini, bisa mendapat belajar yang banyak juga dari ini dan cukup senang atas semuanya. Senang nggak ketemu sama Mamiales? Senang. Kanja, Khalifah, tadi aku panggil Kanja ya Allah. Habis namanya kau Kanja, namanya Khalifah. Oh maaf ya Khalifah, tadi sebentar kamu juga nggak komplain tadi, terus saja ketawa. Ya enggak apa-apa Khalifah. Saya juga kan seperti Kenji, perasaan awalnya juga tegang karena mau podcast tapi saya juga di sisi lain senang karena dapat kesempatan untuk ikut podcast dan dapat bimbingan dari MEM untuk OSIS kedepannya kan. Kemudian ini kan jadwalnya nih, kondisi kalian ini belajar di rumah karena kakak-kakak kalian lagi asesmen. Kemarin waktu disampaikan oleh gurunya, siapa yang menyampaikan? Pak Najatin atau Pak Agus? Untuk hadir, Pak Agus. Baru lapor ke orang tua gimana? Untuk posisinya masih di sini ya, masih di Penajam. Gimana Kenji? Waktu dihubungin hari ini harus hadir, nyampaikan bagaimana? Sebenarnya itu tadi malam saya langsung kasih tahu orang tua, ibu saya waktu di rumah, saya bilang, Bunda ini besok kan disuruh turun, dan kenapa saya jelaskan hari ini tuh ada podcast apa itu, dan saya kasih tahu besok saya datangnya harus jam 9 sudah di sini. Lalu ya orang tua saya bolehkan, dan karena orang tua saya nggak bisa ngantar jam 9 karena kerja, jadi saya itu naik maksir, diberi uang untuk maksirnya, nanti baliknya juga seperti itu. Nah, ayo Wensa. Kalau saya izinnya ada kegiatan OSIS yaitu podcast, baru diperbolehkan
saya juga tidak di antara orang tua saya pernah juga karena orang tua saya dua-duanya kerja juga. Oh iya. Kalifa, ini benar ini juga namanya Kalifa. Ya Kalifa, maaf Kalifa. Sama juga Mem, kayak teman-teman tadi, saya juga izin ke orang tua dan orang tua mempertanyakan, ngapain nak ke sekolah ini, ada ikut podcast untuk membahas program OSIS, jadi saya dibolehkan juga dengan orang tua Mem. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk kalian semua. Tetap semangat, terus berjuang menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Ini baru awal kalian sebagai pemimpin. Belajar dengan baik, dengan tekun, dengan arahan dan binaan Bapak Ibu Pembina OSIS. Semoga sukses semuanya untuk kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ya.